Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 4B SD Negeri Lulusan. Semoga semuanya berada dalam kabar baik sehingga dapat melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan nyaman dengan baik. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang subtema 7, subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku, dan pembelajaran 1 ya ini benar menggunakan buku siswa ya. Kalian karena di rumah hanya memiliki buku referensi, kalian bisa menyesuaikan. Silahkan dibuka buku tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Ada keragaman bahasa, agama, suku bangsa, dan berbagai keragaman lainnya. Nah, silakan dibaca, ada teks berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy. Ibu akan membacakan, silakan kalian menyimak dan membacanya di buku kalian masing-masing. Urang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi mereka. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional, yaitu Sunda Wiwitan, dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronika. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ya, ini ada gambarnya. Mereka adalah suku Baduy yang ada ciri khasnya, yaitu mereka menggunakan ikat kepala berwarna hitam. Ya, pakaiannya juga mereka berwarna hitam ya. Ini ada rumah adat mereka, yaitu di Kampung Baduy. Nah, tadi kita semua sudah membaca ya tentang teks berjudul Urang Kanekes, yaitu suku atau suku Baduy. Nah, pada teks itu silahkan kalian cari kata sulit dan artinya. Ya, kalian bisa menggunakan bantuan internet untuk mencari tahu arti dari kata sulit yang kalian temukan. Jadi nanti kalian membaca teksnya lagi, kemudian kalian tulis mana saja kata yang kalian anggap sulit. Kemudian kalian nanti cari tahu artinya menggunakan handphone di internet ya. Nanti kalian tulis kata sulit itu, kemudian kalian cari artinya di internet. Ya, setelah itu tadi ada beberapa paragraf ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Nah, silahkan nanti setiap paragraf itu kalian cari pokok pikirannya atau ide pokoknya dalam setiap paragraf itu. Kemudian kalian tuliskan setiap paragraf itu ide pokoknya. Tulis masing-masing 1. Nah, setelah itu nanti bisa kalian diskusikan jika kalian bisa belajar berkelompok dengan teman-teman kalian. Nah, coba dari teks Urang Kanekes tadi,
kamu sudah mengetahui tentang suku Baduy. Nah, adakah kesamaan suku Baduy dengan suku bangsamu? Nah, kita berada di daerah Kebumen, yaitu Jawa Tengah, yang berarti kita berada atau termasuk dalam suku Jawa. Nah, budaya setiap suku itu memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Nah, jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy tadi, ada sedikit perbedaan antara budaya suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik, sedangkan masyarakat suku Baduy dalam tidak menggunakan alat elektronik sama sekali. Bahkan mereka juga menggunakan pakaian tradisional, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita telah biasa ya, maksud saya kita telah biasa dan sebenarnya tidak bisa lepas dari alat-alat elektronik seperti TV, Magicom untuk memasak nasi ya, atau Magic Jar, ada juga kulkas, ada juga setrika ya, kita sudah biasa menggunakan alat-alat itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, coba sekarang kalian lakukan percobaan kecil ini ya, silahkan kalian tutup pintu dan jendela rumah kalian yang pertama itu ya, kemudian nyalakan lampu yang ada di rumah kalian. Nah, coba kalau sudah dinyalakan bagaimana? Tadi kan sudah ditutup ya jendela dan pintunya kan gelap. Setelah dinyalakan, bagaimanakah kondisi ruangan setelah dinyalakan lampunya? Ya otomatis kondisi ruangan langsung menjadi terang ya, tidak gelap lagi. Nah, setelah itu coba kalian padamkan lampunya dengan memencet saklar lampu. Nah, bagaimanakah keadaan ruangan setelah lampunya itu dimatikan? Karena tadi pintu dan jendelanya sudah ditutup ya, pasti gelap jika tidak dihidupkan lampunya. Coba. Nah, setelah tadi kalian melakukan praktek itu, bisakah kalian mengambil kesimpulan apakah yang menyebabkan lampu menyala dan apakah yang menyebabkan lampu tidak menyala? Ya, jawabannya adalah karena adanya energi listrik atau adanya aliran listrik ya. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik yang mengalir. Sedangkan lampu tidak menyala itu karena dimatikan aliran listriknya ya. Jadi alur listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif sehingga listrik atau lampu itu dapat menyala. Ya. Nah, setiap benda itu netral ya, mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama besar. Nah, coba sebelumnya kalian bisa melakukan percobaan ini. Yang pertama, siapkan penggaris plastik ya. Penggaris plastik jangan penggaris yang seperti ini karena ini adalah penggaris besi ya. Jadi siapkan penggaris plastik. Kemudian potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Setelah itu dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas dan setelah itu gosokkan penggaris pada rambut kering seperti ini ya. Lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apakah yang terjadi? Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat video tentang praktik seperti itu. Kita cari dulu videonya. Ya, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, misalkan sebelum kalian melakukan percobaan sendiri, kalian bisa menonton video praktikum dari tadi itu yang listrik itu di YouTube dengan cara mengetik praktikum listrik statis penggaris agar lebih spesifik ya. Di YouTube nanti ada beberapa video, kalian bisa pilih salah satu untuk referensi percobaan kalian. Nah, di sini Bunda menggunakan video yang ini ya, yang percobaan penggaris menarik kertas ya. Setelah ini mari kita saksikan videonya bersama-sama. Guys, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan listrik statis ya. Kita gosokkan sebuah penggaris ke sebuah rambut kering dan sobekan kertas akan ditarik oleh penggaris yang sudah kita gosokkan. Karena penggaris ini sudah kelebihan elektron,
ketika kita menggosokkannya ke kepala atau ke rambut ya, sehingga bisa tertarik. Nah, inilah gejala-gejala listrik statis. Karena menurut ilmu fisika, sebuah benda ketika digosok-gosokkan, maka elektronnya akan berpindah. Karena benda tersebut disusun oleh sebuah atom-atom ya. Untuk atom bermuatan positif disebut proton, dan atom bermuatan negatif disebut elektron. Lalu yang ketiga, atom bermuatan netral disebut neutron. Inilah gejala fisika simpel yang bisa sehari-hari kita temukan. Ya, seperti itu tadi anak-anak. Jadi setelah penggaris plastiknya digosok-gosokkan ke rambut yang kering, maka setelah ditempelkan ke potongan kertas kecil akan menarik kertas ya. Hal itu terjadi karena setiap benda itu netral, yaitu memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau muatan proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama besar. Nah, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Ya, penggaris plastik ini penggaris besi, nanti kalian coba menggunakan penggaris plastik. Nah, akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil tadi, maka muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif sehingga potongan-potongan kertas tadi tertarik oleh penggaris plastik. Nah, hal ini semua terjadi karena adanya aliran listrik yang mengalir pada penggaris plastik dan potongan kertas. Ini merupakan salah satu gejala gaya listrik. Nah, gaya listrik itu apa ya? Nah, agar lebih paham, mari kita tonton video tentang gaya listrik. Nah, nanti kalian bisa search juga di YouTube tentang gaya listrik kelas 4. Nanti Ibu menggunakan video yang ini ya. Menggunakan video dari Al-Bilhaq yang berjudul IPA kelas 7, tema 7, subtema 2, gaya listrik ya. Setelah ini mari kita saksikan videonya bersama-sama. Tema 7, subtema 2, muatan pelajaran IPA, gaya listrik dan macamnya. Apa yang menyebabkan lampu ini menyala dan mati? Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sedangkan saat tidak mengalir, lampu akan mati. A. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Setiap benda netral memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Ayo simak percobaan gaya listrik berikut ini. Percobaan listrik yang pertama, gosokkan balon, penggaris plastik, sisir plastik pada rambut secara satu arah berulang-ulang. Yang kedua, muatan negatif pada kertas menjauhi ketiga benda tersebut. Sisi kertas yang dekat ketika penggaris plastik, sisir plastik, dan balon bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi ketiga benda tersebut. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik, balon, serta sisir plastik. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terbentuknya petir di awan ketika hujan. Yang kedua, rambut didekatkan layar televisi akan tertarik. C. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang muatannya dapat mengalir atau bergerak. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik.
Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak ada aliran listrik. D. Cara kerja alat-alat listrik. Perhatikan gambar berikut. Banyak sekali peralatan yang menggunakan listrik, dari mulai lemari es, lampu, hingga microwave. Ayo, apa saja alat listrik yang ada di sekitarmu? Mengapa lampu senter dapat menyala? Lampu senter menyala karena arus listrik diubah menjadi energi cahaya lewat pijaran pada filamen lampu. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Kipas angin bekerja dengan dinamo penggerak yang memanfaatkan energi gerak listrik. Saat arus listrik melewati kumparan kabel pada dinamo, akan terjadi perubahan medan magnet yang menghasilkan gerakan rotasi, sehingga bilah kipas berputar. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Setrika menjadi panas karena energi listrik dan alas setrika sebagai konduktor. Ketika listrik menyalurkan energinya dan pada saat itulah alat setrika ikut panas. Peristiwa ini disebut dengan konduksi. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di lemari pendingin? Air dapat membeku di lemari pendingin karena adanya penurunan suhu sampai di bawah 0 derajat. Akhirnya menjadi beku atau menjadi es. Ya, anak-anak, tadi kita telah belajar tentang gaya listrik ya. Jadi setiap benda itu adalah netral. Ada bukan netral, maksud gurunya setiap benda netral itu mempunyai dua muatan. Yang pertama adalah muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, setiap muatan itu memiliki jumlah yang sama besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua macam gaya listrik. Yang pertama adalah gaya listrik dinamis atau gaya listrik bergerak dan gaya listrik statis. Ya, nanti kita sudah sama-sama belajar ya di teks yang di video yang sebelumnya ditayangkan, yaitu gaya listrik statis. Contohnya adalah petir yang menyambar-nyambar saat hujan, dan gaya listrik dinamis adalah gaya listrik yang terjadi saat kita mematikan atau menghidupkan lampu. Nah, di bawah ini ada teks berjudul listrik statis dan listrik dinamis. Ya, silahkan disimak di buku kalian masing-masing. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menggunakan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, coba tadi kita sudah membaca bersama ya teks berjudul listrik statis dan listrik dinamis. Setelah ini, coba kalian tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa juga menggunakan bahasa Indonesia yang kalian gunakan atau menggunakan bahasa yang biasa kalian gunakan sehari-hari tentang pengertian dari listrik statis adalah listrik dinamis adalah yang nanti kalian tulis jawabannya menggunakan bahasa kalian sendiri. Setelah itu, cobalah cari contoh yang menunjukkan gejala listrik statis. Tadi contohnya yang pertama adalah
Kalau statis itu saat petir menyambar-nyambar. Nah, setelah ini kalian silahkan coba cari lagi contoh lain, bisa kalian cari menggunakan bantuan internet atau dibantu oleh orang tua kalian. Ya, tadi kita sudah belajar bermacam-macam ya, mulai dari suku Baduy, bagaimana kebudayaannya dan bagaimana orang-orangnya, dan kita juga sudah belajar tentang listrik yang meliputi ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya, baik yang ada di LKS atau praktikum sederhana tadi. Nah, setelah itu nanti kalian kirimkan hasilnya kepada Buniar melalui WhatsApp grup atau bisa juga menggunakan chat pribadi ke Buniar. Ya, silahkan belajar mandiri sendiri setelah ini dibaca kembali sehingga kalian bisa lebih mengerti materi yang sedang kita pelajari. Bisa juga kalian menggunakan video yang telah Ibu rekomendasikan tadi agar kalian lebih paham. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.